Halo kaum intelektual sekalian. Wow, 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 luar biasa. Menurut saya ini tindakan yang sangat-sangat di luar nurul gitu ya. Tindakan yang sangat-sangat luar biasa, tindakan yang sangat-sangat fantastis, amazing, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, tindakan apa itu? Jadi guys, ternyata keluarga Hartono, yaitu Robert Hartono, almarhum Michael Bambang Hartono yang baru ini meninggal ya, turut berduka cita ya. Jadi ternyata mereka itu ugal-ugalan saat memberikan donasi atau sumbangan bagi negara Indonesia guys. Wow, 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 wow. Luar biasa. Jumlahnya tidak nanggung-nanggung guys, ratusan miliar. Wow, fantastis sekali, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, berupa apa itu? Apakah itu berupa sumbangan duit? Apakah itu beasiswa? Apakah itu untuk kepentingan negara? Apakah itu bantu orang kesusahan, bantu fakir miskin dan sebagainya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian selain itu, ternyata ya cucu daripada keluarga Hartono ada seorang yang sangat luar biasa tapi jarang disorot media, yaitu Wakil Presiden Direktur BCA. Namanya itu Pak Arman ya. Jadi Pak Arman ini sangat-sangat humble sekali. Ya, bahkan ketika sepatunya sobek, dia menambal dengan lakban, guys. Bayangkan, guys. Menambal dengan lakban. Tapi dia adalah cucu daripada keluarga Hartono. Punya harta ribuan triliun kalau digabung ya. Robert Hartono sekitar 700 triliun ya. Kemudian Michael Hartono sekitar 600 triliun. Jadi kalau digabung itu ribuan triliun guys. Bahkan menempati 10 besar orang terkaya di Asia guys. Wow, luar biasa. Ya, punya warisan ribuan triliun, tapi untuk urusan sepatu, sepatunya jebol, bolong, dilakban guys. Wow, luar biasa. Ini sangat-sangat luar biasa menurut saya pribadi ya. Saya sendiri ya, kalau sepatu saya bolong itu walaupun saya nggak kaya-kaya amat ya, biasa aja. Tapi lebih baik saya beli gitu. Saya tidak ada kepikiran untuk nambal pakai lakban dan lain sebagainya. Tapi bayangkan wakil presiden direktur BCA yang punya gaji fantastis per bulan. Bayangkan BCA itu salah satu bank terbesar di Indonesia. Tapi dia lebih memilih melakban sepatunya yang jebol. Wow, luar biasa. Ini sangat humble sekali. Ternyata keluarga Hartono ini mengajarkan yang namanya kesederhanaan. Tidak hanya sederhana, tapi rajin bersedekah. Sedekahnya ugal-ugalan, ratusan miliar guys. Bahkan Michael Bambang Hartono juga sering makan di emperan gitu ya, makan di pinggir jalan, makan soto gitu ya, tanpa gengsi gitu ya, datang dengan sendal, dengan celana pendek, tidak punya protokol yang ribet gitu ya. Dan ini menurut saya sangat-sangat luar biasa. Ternyata guys, ya orang kaya yang sebenarnya itu, mereka itu kalau saya perhatikan itu ya sangat takut kalau ketahuan dia kaya, sangat malu gitu ya, karena menghindari yang namanya pajak gitu ya. Seperti pajak THR gitu kan. Pajak traktir gitu. Ya, mungkin karena takut uangnya dipinjam kali ya, dipinjam sama orang gitu. Yang kemudian selain itu, ya kalau saya perhatikan keluarga daripada Hartono ini sangat-sangat konsen terhadap pendidikan. Jadi ternyata ya sumbangan daripada keluarga Hartono ini terhadap pendidikan itu sangat luar biasa. Ada sekitar 10.000 mahasiswa dari beasiswa Jarum ya yang disekolahkan oleh perusahaan PT Jarum guys. Wow, 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 luar biasa. Kurang lebih 10.000 mahasiswa. Wow, gila banget. Dari beasiswa coy. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini yang dinamakan sedekah ugal-ugalan? Ya, benar banget. Ini sedekah ugal-ugalan. Ya, jadi
kalau misalnya ada yang mengatakan sembilan naga itu jahat, ya, orang-orang yang kaya itu adalah elit global. Berhentilah ya, berhentilah percaya dengan konspirasi, guys. Jadi gini ya, elit global itu ya sebenarnya itu semacam trik marketing daripada konten kreator biar channelnya ramai. Elit global itu sebenarnya ya kalau boleh jujur itu kita tidak bisa mendefinisikan apa elit global gitu, iya kan? Itu cuma bisa-bisaan, itu seperti hantu gitu. Apakah bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Kalau oligarki bisa saja, tapi kalau kita jadi oligarki itu kan nggak semudah membalikan telapak tangan ya, seperti keluarga Hartono misalnya. Kalau misalnya ada yang mengatakan keluarga Hartono ini adalah oligarki, tapi kan sebelum mereka jadi oligarki sekarang ini, atau kalau misalnya nih ya, katakanlah misalnya oligarki gitu ya, kalau misalnya mereka disebut oligarki itu kan dulu keluarga Hartono itu kan bukan orang kaya, ya bahkan kakek daripada Arman ini atau orang tua daripada Michael Hartono ini dulu punya pabrik petasan, 2 kali meledak ya, 2 kali bangkrut guys. Ya, untuk mengakuisisi yang namanya perusahaan rokok bernama Jarum. Nah, setelah itu merambah ke perusahaan lainnya seperti BCA, ya, sampai keluarga Hartono punya saham mayoritas di BCA, yaitu sekitar 56 apa 50% gitu ya. Pokoknya mayoritas deh ya, di atas 50%. Itu saham daripada keluarga Hartono di BCA. Makanya cucu daripada keluarga Hartono, yaitu Arman, dijadikan wakil presiden rektor BCA. Wow, luar biasa. Ya, jadi kalau misalnya mengatakan oh oligarki, oligarki ya, kemudian elit global ya dikata-katain di media sosial kan gitu ya, semacam teori konspirasi. Ya, oligarki juga nggak sejahat yang kita pikirkan, guys. Ya, buktinya mereka memberikan donasi ya. Bukan berarti saya berpihak pada oligarki atau sembilan naga atau pengusaha yang sangat sukses di sini ya, bukan ya. Tapi mereka punya effort juga gitu ya. Kita harus menghargai itu, kita harus mengapresiasi itu ya. Jangan sedikit-sedikit, oh kita tuh sebenarnya dibodohi oleh para oligarki. Ya salah sendiri ya, kita kan nggak mau berusaha gitu ya. Dulu keluarga daripada Hartono bersusah payah, bukan orang kaya gitu ya. Bayangkan 2 kali bangkrut gitu. Apa nggak stres tuh? Saya sendiri udah stres gitu ya kalau perusahaan saya 2 kali kebakaran. Ya. Tapi apakah mereka berhenti? Enggak. Jadi ada effort gitu ya. Kita harus mengakui effortnya gitu. Jangan sedikit-sedikit oligarki. Oh, sembilan naga itu jahat. Jangan seperti itu ya. Jadi mereka punya semacam jasa terhadap negara kita, guys ya. Jadi berhenti mengatakan mereka itu Cindo gitu ya. Berhenti, maksudnya berhenti ngatain mereka itu Cina gitu, Cino ya. Dikonohkan gitu ya, dikit-dikit Cina, Cino gitu. Mereka adalah saudara kita. Dari zaman Majapahit juga sudah ada orang China kok, tanpa kita sadari ya. Mereka bukan pendatang baru-baru ini. Ya, mereka sudah ada zaman Majapahit. Ya. Kemudian bagaimana dengan donasi selanjutnya atau jasa daripada keluarga Hartono terhadap negara? Jadi ketika terjadi COVID-19, ternyata ada bantuan daripada keluarga Hartono, guys, selain beasiswa Jarum. Apa itu? Ya, pembelian tabung oksigen pada saat terjadi COVID-19. Tidak hanya satu, sampai ribu, sampai puluhan ribu, guys ya. Sekitar segitu gitu. Ya, itu bukan kaleng-kaleng, itu investasi yang sangat luar biasa, guys. Itu membantu yang namanya kemanusiaan. Ya, tabung oksigen itu membantu yang namanya kemanusiaan, guys, tanpa kita sadari. Yaitu mempengaruhi seseorang itu meninggal atau tidak, tabung oksigen. Jadi, kalau misalnya mengatakan, oh oligarki itu jahat, orang kaya itu jahat. Sepertinya Anda kurang baca gitu ya. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan orang lain gitu ya. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang gitu ya. Justru kalau saya perhatikan kalau kita kaya itu, ya kita membantu banyak orang gitu. Kita punya kesempatan bantu banyak orang, seperti keluarga Hartono ya. Tapi disclaimer ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya tidak berpihak pada keluarga Hartono ya. Kemudian selain itu apalagi? Ya mereka membangun yang namanya lingkungan gitu ya, nanam pohon gitu ya. Mereka membiayai untuk nanam pohon ya.
Kemudian selain itu apalagi selain, peduli dengan lingkungan, mereka juga berinvestasi dan mereka juga bantu orang sakit kok ya, meringankan penderitaan orang lain ya. Kemudian selain itu ada banyak lagi ya, ada banyak lagi kemudian membantu masyarakat ya, ada banyak yang tidak tercatat ya. Kemudian, eee, membantu bulu tangkis ya. Jadi tradisi bulu tangkis atau, membangun atlet-atlet pebulu tangkis di Indonesia itu kan dipengaruhi oleh Michael Bambang Hartono atau keluarga Hartono kan, tanpa kita sadari. Jadi jasa daripada Michael Hartono, ya kalau saya perhatikan itu sangat-sangat luar biasa ya, luar biasa sekali gitu ya, tanpa kita sadari. Jadi berhentilah mengatakan bahwa walaupun Michael Bambang Hartono itu berjasa, tapi mati dalam keadaan kafir. Aduh, jangan seperti itu guys. Di video sebelumnya ada yang komentar seperti itu bikin saya eh, naik pitam gitu. Kenapa sih sedikit-sedikit kafir gitu, mati dalam keadaan kafir? Emang surga itu sudah bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau kita bicara by data gitu ya, sains, nggak ada kan? Nggak ada yang bisa menunjukkan bahwa surga itu terbukti secara ilmiah. Ini menurut data guys ya. Ini menurut data dari seorang saintifis bernama Carl ya. Jadi kalau mau bantah, bantah pakai data. Kalau kita mau ini ya, bantah-bantahan gitu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit kafir ya, meninggal dalam keadaan kafir. Apa-apaan seperti itu. Itu kayak bocah tahu guys ya. Jangan seperti itu guys ya. Kita nggak bahas agama di sini ya. Kemudian kalau saya perhatikan ya rata-rata orang China itu punya filosofi yang sangat luar biasa. Apa sih filosofi daripada orang China itu sehingga mereka bisa kaya raya luar biasa gitu ya. Tidak hanya di Konoha ya, di Singapura juga kalau saya perhatikan itu mereka sangat luar biasa kok ya. Singapura ya dikendalikan orang China juga gitu ya. Jadi tanpa kita sadari yang paling penting daripada orang China itu adalah tradisi mereka guys. Tradisi mereka lah yang paling mempengaruhi kenapa China itu sangat-sangat luar biasa. Itu yang paling mahal. Ya, mau orang China itu pindah agama, mau mualaf, mau Kristen, tapi mereka masih merayakan namanya Hongxi Pacai gitu ya. Ya, mereka tidak meninggalkan budaya mereka. Ada budaya China. Apa sih budaya China itu yang jarang kita ketahui gitu ya, sehingga mereka banyak jadi pengusaha gitu. Apa tradisi mereka? Tradisi mereka itu ada semacam filosofi meringankan penderitaan orang lain. Jadi meringankan penderitaan orang lain ini bisa berupa misalnya kita jadi pengusaha mempekerjakan orang lain gitu ya. Jadi kalau ada pengangguran kita pekerjakan gitu ya. Itu kan meringankan penderitaan orang lain ya. Itu filosofi dari para orang China. Kemudian ya orang China juga sangat-sangat pintar dalam mengelola keuangan. Mereka punya tradisi seperti tradisi yang sudah turun-temurun, yaitu mengelola keuangan, mengelola duit gitu ya. Atau biasa disebut dengan kecerdasan finansial. Jadi kecerdasan finansial China itu sangat luar biasa. Dari kecil mereka sudah diajarkan untuk investasi gitu ya. Dari kecil-kecilan gitu ya. Makanya orang China itu punya usaha gitu karena dari kecil mereka sudah diajarkan untuk apa? Untuk berinvestasi gitu ya. Dari kecil gitu ya. Oh dari lahir gitu ya sudah mulai diajari. Seperti misalnya orang-orang China kan kalau kita perhatikan tuh rata-rata punya toko ya. Kalau ada orang China nggak punya toko itu kelihatan aneh gitu ya. Maka dari mereka brojor gitu mereka sudah uh, ngerti hitung-hitungan gitu. Ayahnya sudah melakukan transaksi ya, sudah punya toko sehingga tanpa disadari ya mereka sudah punya kecerdasan finansial gitu ya, kecerdasan keuangan. Ya mereka sudah punya tradisi untuk berdagang gitu ya. Sama seperti orang Batak. Kenapa orang Batak itu punya tradisi berdebat gitu? Apa alasannya? Karena DNA daripada orang Batak seperti itu ya. Orang Batak itu kan tegas ya. Lalu kalau ada masalah mereka nggak mau ini ya simpan. Maka mereka tegas ya, belak-belakan. Sehingga apa? Sehingga eh, banyak orang Batak yang jadi pengacara. Itu alasannya kenapa orang Batak banyak pengacara. Karena punya tradisi.
Kenapa orang Jawa itu banyak pejabat? Karena pengarang dipengaruhi oleh tradisi juga gitu ya. Jadi dalam filosofi orang Jawa itu, pejabat itu punya strata yang tinggi. Orang Jawa itu kan dipengaruhi oleh filosofi agama Hindu-Buddha kan. Dalam agama Hindu-Buddha itu ada strata-strata seperti strata ksatria, kasta Brahmana, kasta itu segala macam ada kan. Jadi tanpa kita sadari orang Jawa juga seperti itu guys. Budaya Jawa itu dibentuk oleh agama Hindu-Buddha guys. Ya, makanya orang Jawa itu banyak jadi pejabat. Karena mereka menganggap bahwa strata jadi pejabat itu tinggi. Bahkan sekelas RT sekalipun banyak orang Jawa. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa strata jadi pejabat itu, ya apapun jabatannya, ya itu sangat tinggi sekali gitu ya. Stratanya gitu ya. Harga dirinya. Makanya di Indonesia itu rata-rata pejabat ya orang Jawa kan. Sekelas RT ya. Orang Jawa jadi pejabat ya. Itu tanpa kita sadari ya. Kemudian dalam orang Sunda, kenapa orang Sunda itu ya kalau kita perhatikan sangat ini ya, sangat ramah terhadap pendatang. Sunda itu sangat ramah terhadap pendatang. Maka orang Sunda itu cocok jadi negosiator ya atau diplomat. Mereka itu sangat ramah terhadap pendatang gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena filosofi dari Somea. Somea itu kan ramah. Jadi dipengaruhi gitu ya. Tradisi-tradisi lokal itu mempengaruhi budaya kita. Orang China juga seperti itu ya. Kenapa mereka pintar dagang? Karena dipengaruhi oleh tradisi masa lalu mereka gitu. Ya. Kemudian bagaimana dengan keluarga Hartono ini? Apakah mereka juga sama? Ya, kalau saya perhatikan sama ya. Bahkan mereka sangat humble sekali gitu. Kalau mereka punya duit tuh sangat humble sekali. Nggak semuanya tapi ya. Orang China itu kelihatan pelit karena mereka itu punya kecerdasan keuangan. Saya pernah berbisnis dengan orang China. Ya, jadi kalau kita punya utang 500 perak sekalipun, mereka ingat gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena mereka diajari tentang kecerdasan keuangan. DNA daripada orang China itu eh, cerdas secara keuangan. Itu DNA-nya. Maka kelihatan pelit gitu ya. Sebenarnya nggak pelit, tapi mereka ada budgetnya gitu ya, ada hitung-hitungannya gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan di China itu kan ada eh, tembok besar Cina ya. Jadi tembok besar Cina itu sebenarnya dibangun karena eh, orang China itu hitung-hitungan gitu. Itu sebenarnya tujuannya untuk mencegah maling gitu guys. Tapi kalau saya ngomong seperti ini nanti kelihatan lucu ya. Itu mencegah maling guys. Dari dulu sebenarnya orang China itu sudah hitung-hitungan gitu. Kenapa mereka hitung-hitungan? Ya karena dari situ DNA mereka eh, bertumbuh gitu ya. Dari dulu gitu ya, mereka sudah berdagang dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga ya mereka itu sangat perhitungan gitu ya, bukan pelit ya. Ada juga sebenarnya yang pelit ya, tapi nggak semuanya orang China pelit ya. Buktinya kalau keluarga Hartono pelit, nggak mungkin ngasih beasiswa ke 10.000 orang kan. Kalau orang China itu pelit, nggak mungkin menyumbangkan ratusan miliar kan. Iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis kalau komentar ya. Tapi ini ada semacam culture atau budaya dari sononya gitu ya. DNA daripada suku itu ada guys, tanpa kita sadari. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kalau komentar ya. Oke guys, sekian videonya. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.